Salah satu penerapan dari induksi elektromagnetik di bidang teknologi adalah transformator. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap dan detail konsep dari transformator fisika kelas 12. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu teori ringkas dari transformator. Apa itu transformator? Transformator adalah alat untuk mengubah tegangan dan arus bolak-balik. Nah, berikut ini ilustrasi untuk transformator. Jadi, transformator ini merupakan medan magnet yang terkonsentrasi pada inti besi dan diteruskan ke sekunder. Di sini ada kumparan primer, di sini ada kumparan sekunder, tempat tegangan output dibangkitkan. Kalau kumparan primer, tempat tegangan inputnya disuplai. Selanjutnya kita akan membahas juga jenis dari trafo. Jenis trafo dibagi jadi dua. Yang pertama ada trafo step up. Ingatnya seperti ini, kalau trafo step up itu adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Artinya tegangan keluaran atau V sekunder itu harus lebih besar dari V primer, teman-teman. Kalau jumlah lilitan dia ngikutin sama tegangan. Kita lihat di sini yang sekunder, jumlah lilitannya lebih banyak kan dibanding jumlah lilitan primernya. Kalau kuat arus, dia berbanding terbalik dengan tegangan dan jumlah lilitan. Selanjutnya trafo step down. Fungsinya pasti untuk menurunkan tegangan. Down kan artinya turun ya. Artinya tegangan keluaran itu harus lebih rendah dari tegangan masukan. Kemudian jumlah lilitan sekundernya, kalau kita lihat di sini lebih sedikit dibanding jumlah lilitan primernya. Sebagai akibat, nanti kuat arusnya itu akan berbanding terbalik. Jadi I sekundernya yang justru akan lebih besar dari I primernya. Nah, kemudian kita juga akan membahas persamaan umum trafo. Persamaan umum trafo ini gampang diingat. Yang pertama, V primer per V sekunder sama dengan N primer per N sekunder. Karena sebanding ya. Jadi kalau di atas primer, di sini juga primer. Bawah sekunder, sini juga sekunder. Tapi berbanding terbalik sama I, ya. Jadi ini sama dengan IS per IP. Nah, kemudian trafo ada juga yang dinamakan dengan trafo ideal. Kalau trafo ideal itu efisiensinya 100%. Tapi dalam kehidupan nyata, trafo itu nggak mungkin ada yang ideal. Efisiensinya pasti kurang dari 100%. Nah, untuk trafo ideal yang secara teoritis berlaku persamaan berikut ini. P keluaran atau daya keluarannya akan sama dengan daya masukan. Sehingga kalau kita jabarkan lagi rumus ini jadi V sekunder kali I sekunder sama dengan V primer kali I primer. Kemudian kalau ada transformator ideal berarti ada juga transformator tidak ideal. Kalau transformator tidak ideal berarti efisiensinya kurang dari 100%. Kenapa bisa kurang dari 100%? Karena terdapat daya yang hilang berubah menjadi panas. Nah, sebagai akibat P sekundernya ini nggak sama dengan P primer. Pasti P sekundernya lebih kecil. Karena di sini ada faktor efisiensi. Sehingga untuk efisiensinya kita bisa tuliskan menurut persamaan P sekunder dibagi P primer dikali 100%. Ini sama dengan V sekunder kali I sekunder dibagi V primer kali I primer kali 100%. Semakin tinggi efisiensinya berarti trafo itu semakin baik ya. Nah, berikut ini keterangan-keterangannya. Kalau V itu tegangan, satuannya volt, N itu jumlah lilitan, I itu kuat arus, P itu daya ya. Kemudian kalau indeksnya P itu artinya primer, kalau indeksnya S itu sekunder atau keluaran ya. Kalau primer masukan, kalau sekunder keluaran. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Nah, kita mulai dulu dari contoh soal yang pertama. Sebuah transformator bekerja pada sumber tegangan 200 volt dan memiliki efisiensi 60%. Jika arus primer dan sekunder berturut-turut adalah 50 mA dan setengah ampere, tentukan ya tegangan sekunder, kemudian daya pada kumparan sekunder, dan perbandingan jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Nah, gampang aja, kita tulis dulu data-data yang diketahui pada soal cerita ini ya. Kemudian sini kita petakan efisiensinya ada ya 60%, V primernya 200 volt, I primernya kita rubah dulu jadi ampere. Ini kan miliampere, ya kita bagi 1000 aja. Jadi 0,05 ampere kan. Kemudian sini I sekundernya ya 0,5 ampere. Selanjutnya kita akan mencari tegangan sekunder. Caranya gimana? Kita gunakan rumus ini. Efisiensi sama dengan V sekunder kali I sekunder per V primer kali I primer kali 100%. Yang ditanyanya itu adalah V sekunder.
Berarti teman-teman tinggal kali silang aja. Efisiensi sama VP/IP dibagi IS kali 100. Seperti ini. Ya. Kemudian VP, IP, efisiensi, VS, dan IS-nya kita punya semua di sini. Kita substitusilah ke persamaan ini. Kemudian kalau kita hitung, kita akan peroleh V sekundernya adalah 12 volt. Sudah, seperti itu saja. Kemudian yang kedua, kita akan mencari daya pada kumparan sekunder. Kalau daya pada kumparan sekunder, P dengan indeks S berarti di sini P outputnya sama dengan V sekunder kali I sekunder. V sekundernya kita tahu 12, I sekundernya 0,5. Kita kalikan, kita akan peroleh P sekundernya 6 watt. Kalau perbandingan jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder, ingat jumlah lilitan itu sebanding sama tegangan. Berarti kita bisa pakai rumus ini. NP per NS sama dengan VP per VS. VP-nya tahu nggak? Tahu, 200 volt. VS-nya juga tahu, 12 volt. Kita bandingkan saja. Bagi 4 masing-masing atas bawah. 200 bagi 4, 50. 12 bagi 4, 3. Kita peroleh NP per NS-nya 50/3. Atau 50 banding 3. Gampang kan? Nah, kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Sebuah transformator dengan efisiensi 64% mengubah tegangan dari 50 volt menjadi 200 volt. Trafo apa ini kira-kira? Kalau awalnya 50 volt, naik dia jadi 200 volt. Pasti step up ya. Nah, jika kumparan sekunder dihubungkan dengan alat listrik dengan spesifikasi 500 watt per 250 volt, tentukan kuat arus yang mengalir pada kumparan primer. Artinya data-data yang diketahui di soal ini efisiensinya ada ya 64%. V primernya ada 50 volt, udah dalam SI juga. V sekundernya 200 volt. Untuk spesifikasi alatnya itu adalah P-nya sama dengan 500 watt dan V-nya 250 volt. Kita akan menentukan kuat arus primer. Berarti teman-teman bisa pakai rumus efisiensi sama dengan P sekunder per P primer atau output per input. Nah, yang inputnya kita bongkar jadi VP kali IP. Nah, dari situ ada variabel IP kan yang akan kita cari, I primer. I primer itu sama dengan P sekunder yang bisa kita ganti dengan V sekunder kuadrat per R. Karena kan kita nggak tahu nih P sekundernya berapa. Ya kita ganti sama ini, V sekunder kuadrat per R. Ini kan dimensinya sama aja kayak daya. Dibagi efisiensi kali V primer. V primernya tahu. Efisiensinya tahu, hambatannya belum tahu, V sekundernya udah tahu. Jadi kita harus cari hambatannya dulu. Caranya gimana? Dari spesifikasi. Spesifikasi ini 500 watt, 250 volt. Kita pakai rumus P sama dengan V kuadrat bagi R. Ya berarti R-nya sama dengan V kuadrat per P kan? Ya, V-nya yang mana? Yang ini 250 volt. P-nya yang ini 500. Teman-teman masukin aja angkanya seperti ini. 250 kali 250 dibagi 500. Kalau kita hitung, kita akan peroleh nanti P-nya itu 125 ohm. Nah, setelah kita dapat R-nya, berarti kita udah punya semua data yang kita butuhkan kan di sini. Mulai dari V sekundernya ada 200, kita kuadratkan, dibagi R-nya 125, bagi efisiensinya 64%, V primernya itu 50, dan kita kalikan dengan 100%. Kalau kita hitung, kita akan peroleh nanti I primernya adalah 10 ampere. Sudah, seperti itu saja. Contoh soal yang ketiga. Sebuah transformator step up mengubah tegangan 50 volt menjadi 250 volt. Memiliki efisiensi 60%. Jika kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 250 volt 60 watt, tentukan yang A, kuat arus pada kumparan primer. B, jika kumparan primer terdiri dari 200 lilitan, tentukan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Dan yang C, daya yang hilang. Nah, untuk penyelesaiannya, V primer itu sama dengan 50 volt. V sekundernya di sini 250 volt. Efisiensinya 60% dan P sekundernya adalah 60 watt. Karena kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu yang spesifikasinya seperti ini, 250 volt dan 60 watt. Kemudian kita akan mencari kuat arus pada kumparan primer ya. Berarti ini mencari IP. Ini silahkan ganti jadi IP. Berarti teman-teman bisa pakai rumus efisiensi sama dengan P sekunder dibagi P primer kali 100%. Jadi
P sekunder dibagi P primernya kita bongkar jadi V primer kali I primer kali 100%. Ya, P sekundernya kita punya nggak? Punya 60 watt. V primernya tahu 50 volt. I primernya ini yang dicari. Jadi dari persamaan efisiensi sama dengan ini kita akan peroleh P sekunder dibagi efisiensi kali V primer persen. Kita masukin angka-angka yang kita punya di sini semua. 60 per 60% kali 50 kali 100%. Kalau kita hitung kita peroleh nanti I primernya 2 ampere. Yang B, mencari kumparan sekunder jika N primernya itu adalah 200 lilitan. Ingat, di sini jumlah lilitan sebanding sama tegangan. Jadi teman-teman bisa langsung pakai rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Jadi NS-nya sama dengan NP kali VS per VP. Kemudian kita substitusikan data-data yang diketahui pada soal. M primernya 200 lilitan, V sekundernya 250 volt, dan V primernya 50 volt. Kita hitung sebentar, kita akan peroleh N sekundernya 1000 lilitan. Kemudian mencari daya yang hilang. Berarti daya yang hilang tinggal P primer dikurangi P sekunder aja. P primer pasti lebih besar dibanding P sekunder. Ya, paling banter sama, nggak mungkin P primer itu lebih kecil dari P sekunder. Jadi ini gimana nih? Tinggal V primer kali I primer dikurangi P sekunder. Artinya 50 kali 2, V primernya kan 50, I primernya 2, kurangin 60. Kita hitung, kita akan peroleh delta P-nya adalah 40 watt. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal konsep transformator induksi elektromagnetik fisika kelas 12 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya berikan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.